Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Ibu Widayati. Kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat kelas di Google Classroom, kemudian dilanjutkan dengan mengirim tugas untuk siswa di Google Classroom, kemudian juga cara mengupload file dari laptop ke Google Drive. Pertama, kita buka dulu akun Google kita. Ya. Kemudian klik tanda titik 9 di kanan atas ini. Kita silakan di scroll, carilah namanya Classroom ya, ini yang hijau ini, silakan di sampai terbuka. Inilah halaman Google Classroom. Nah, ini di sini sudah ada kelas yang sudah saya buat ya. Jadi kalau Anda belum pernah membuat, maka di sini kosong putih. Ini adalah kelas yang sudah saya buat dan ada juga kelas yang saya ikuti nih ya. Nah, bagaimana cara membuat kelasnya? Silakan langsung klik tanda plus di kanan atas. Kemudian pilih yang buat kelas. Jadi bagi yang mau bergabung, klik yang gabung, tapi saya akan buat kelas. Klik yang buat kelas. Kemudian silakan dicentang ini, saya telah membaca dan seterusnya, dicentang saja. Pilih lanjutkan. Kemudian beri nama kelasnya, misalnya kelas 8A, kelas 7B ya. Kelas apa ini? Beri. Nah, ini di sini walaupun ada mata pelajaran, tapi nanti yang muncul di tampilan Classroom itu hanya dua ini ya. Jadi supaya anak-anak itu mudah menemukan, kita sebaiknya tulis saja di sini kelasnya. Jadi nanti anak-anak membuka itu ada kelas bahasa Inggris, ada kelas IPA, kelas matematika dan seterusnya, sehingga tidak kesulitan membuka, tidak kesulitan menemukan ya. Kemudian yang bagian ini beri saja nama kita, supaya mereka tahu siapa guru yang mengajar. Karena seringkali siswa itu tidak tahu, ditanya gurunya yang mengajar siapa, tidak tahu Bu. Nah, ini saya beri saja nih biar mereka tahu, mungkin ya maklumlah gurunya banyak mungkin ya di SMP itu, dan mereka mungkin gak hafal ya nama gurunya. Kemudian ini boleh kita isi karena ini nanti akan terbaca di settingannya ya. Kelas 7B ya. Oke, kalau sudah kita klik buat di kanan bawah ini, silakan diklik buat. Tunggu loadingnya. Nah, ini ya sudah kita buat kelasnya ya. Nah, di sini sudah ada ya nama kelasnya dan nama gurunya. Nah, di bawahnya adalah kode kelasnya. Jadi kode kelas ini yang akan kita bagikan kepada siswa kelas 7B supaya mereka masuk ke Google Classroom dengan menggunakan kode kelas ini. Jangan sampai salah masuk nanti karena mungkin kelas yang kita buat itu ada lebih dari satu ya. Nah, siswa harus masuk sesuai kelasnya masing-masing. Sebelum kita share kode kelasnya, kita harus memberitahu kepada siswa agar siswa yang belum punya aplikasi Google Classroom supaya menginstal dulu dari Play Store, dari HP ya. Jadi HP-nya harus terinstall Google Classroom. Caranya buka Play Store, kemudian ketik saja Google Classroom gitu ya. Kemudian di-download dan diinstal di HP. Nah, setelah terinstall, mereka akan masuk ke kelas ini dengan menggunakan kode kelas ini. Setelah kita buat kelasnya, kita bisa memanfaatkan forum ya. Ini ada forum di sini. Forum ini untuk memberitahu kepada siswa. Misalnya ini ya, kita beri panduan masuk ke kelas ini.
Ini saya beritahu saja kodenya supaya nanti misalnya ada yang teman siswa yang tidak tahu bisa dicari di sini. Atau bisa saja kode kelas ini kita share di grup WA. Jadi tetap kita perlu grup WA ya. Karena grup WA itu sebagai direktorinya untuk siswa kita kirim ke Google Classroom ya. Misalnya kita minta siswa mempelajari materi yang sudah kita share di Google Classroom, maka direktorinya yang paling cepat dan mudah adalah WA ya. Nah, tentunya kenapa kok tidak di share di WA saja materinya? Kenapa? Karena WA itu share materi di WA, maka siswa harus mendownload sehingga materi itu akan masuk di memori HP mereka. Nah, ini yang nantinya kalau yang di upload di WA itu banyak ya, misalnya satu guru misalnya bisa mengupload lebih dari 2, 3, bahkan 5 ya. Nah, ini HP siswa akan penuh ya. Nah, HP kita sendiri juga bisa penuh dengan materi yang kita share di WA ya. Itu kekurangannya ya WA. Ya, jadi WA itu saya hanya gunakan untuk direktori saja. Nah, yang lain selain itu, biasanya siswa itu mereset HP. Nah, ketika mereset HP, maka materi yang sudah tersimpan di HP mereka biasanya akan terhapus ya. Dan mereka kesulitan menemukan. Jarang yang bisa menemukan biasanya, walaupun sebenarnya mungkin bisa dicari di file manajernya, tapi banyak yang kesulitan biasanya. Nah, itu kekurangannya ya kalau kita menggunakan model belajar online-nya atau mengirim materinya itu melalui WA ya. Sehingga kalau ada siswa yang tidak tahu tugasnya, nah itu kemungkinan karena mereka kehilangan ini materi yang dikirim guru di WA gitu ya. Apalagi kalau berupa video atau berupa file ya yang kita kirim di WA. Nah, mungkin guru juga tidak mau memorinya penuh ya. Biasanya dihapus setelah dikirim dihapus. Nah, ketika siswa belum mendownload tetapi kita sudah menghapus dari WA kita, maka siswa itu tidak bisa mendownload lagi. Nah, itu kekurangannya ya. Sehingga kalau kita tanya, kamu belum mengerjakan tugas, mereka bingung. Tugasnya yang mana ya? Sedangkan di HP-nya mungkin nggak ada tugas gitu ya. Karena mungkin ketika guru mengirim tugas, HP mereka tidak aktif. Atau mungkin kuotanya habis gitu ya. Nah, kalau kita simpan di Google Drive atau di Google Classroom, siswa bisa membuka kapanpun ya. Jadi ketika HP-nya itu habis kuotanya dan misalnya baru besoknya mereka mempunyai kuota, maka mereka bisa membuka Google Classroom kapanpun dan materinya tetap ada, tidak akan hilang. Itu keuntungannya ya. Nah, jadi ini hanya saran saja, tetapi untuk prakteknya ya silahkan terserah Anda, karena ini saya hanya memberikan solusi yang lebih memudahkan dalam pengelolaannya dan juga lebih menghemat memori, baik memori HP siswa maupun HP kita sebagai guru. Baiklah, kita sudah isi di forum ini ya. Kemudian setelah kita ketik di sini ya, kita bisa ketik apa saja di sini untuk memberikan petunjuk ya sesuai dengan tugas yang kita berikan. Kemudian setelah kita ketik, silahkan klik posting ya. Di sini sebenarnya kita bisa saja mengupload materi di sini ya. Ini ada tambahkan. Ini kalau kita buka, ini akan berisi ini. Kita bisa mengirim materi di sini. Dan yang model ini sudah saya buatkan tutorialnya di video saya sebelumnya. Sekarang ini adalah model pengiriman tugas yang baru ya, yaitu melalui tugas kelas. Nanti silakan dipilih mana yang lebih efisien. Kemudian setelah kita ketik di sini, silakan klik posting. Nah, ini kalau udah kita posting, maka siswa yang sudah
join di kelas kita akan bisa membaca postingan kita ini. Ya, ini forum, fungsinya forum ya. Kemudian mungkin ada siswa bertanya, mereka bisa nanti kita beri akses mereka untuk menuliskan pertanyaan di sini ya. Boleh nanti untuk forum komunikasi dengan siswa. Kemudian mengirim tugasnya, kita klik saja tugas kelas ya di atas ini. Kita klik, kemudian masuk di sini. Kemudian klik buat. Klik buat tanda plus ini ya. Kita klik saja, kemudian pilih yang tugas. Kemudian jangan lupa berikan judulnya supaya siswa tidak kesulitan menemukan materi yang kita share di Google Classroom. Nah, ini karena ini materi bahasa Inggris ya, nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan materinya masing-masing. Kita beri deskripsi lebih lengkap. Biasanya saya materi ini dilengkapi dengan tugas ya. Terserah Bapak Ibu nanti mau tugasnya jadi satu dengan materi atau terpisah. Kita beri saja ini tugas 5 ya, supaya kita juga mudah nanti mengkomunikasikan dan siswa juga mudah menemukan atau kita mengeceknya ya, tugas berapa yang mereka belum selesaikan begitu ya. Kemudian kita lihat dulu di sini ya, di samping kanan ini tugas tidak usah dilihat, ini udah semua siswa. Poin ini adalah nilai, jadi nanti kita bisa memberikan nilai bagi siswa yang sudah mengirim tugasnya. Ya, ini adalah skor poin maksimal 100. Nah, kita boleh saja nanti memberikan nilai sesuai yang telah dikerjakan siswa, misalnya 75, 80 dan seterusnya. Kemudian tenggat, ini berarti tugas ini kita beri tenggat waktu ya. Silakan klik di sini, berikan tanda batas waktunya. Misalnya ini jangan, kalau diberi tenggat waktu, misalnya saya nge-share-nya tanggal 2, kemudian nanti harus selesai tanggal 9 ya. Berarti nanti setelah tanggal 9 siswa tidak bisa lagi mengirim tugas karena sudah terlambat. Ya. Ini kalau kita memberi tenggat waktu. Kalau kita tidak usah memberi tenggat waktu ya kita silang aja ya. Kita biarkan saja, tidak usah diisi. Kemudian berikan topiknya supaya jelas nanti siswa. Topiknya misalnya tugas 5 atau apa saja ya, mungkin nama materinya ya. Silahkan. Supaya lebih jelas ini. Oke, kalau sudah kita isi di sini. Nah, kemudian kita pilih materinya. Saya biasanya sudah buatkan materinya dalam bentuk Word ya, atau mungkin Bapak Ibu boleh buat dalam bentuk PDF, silakan. Nah, karena materinya dari Google Drive, silakan klik yang Google Drive. Ya, nanti saya gunakan yang Google Drive. Klik. Agak lama ya, memang ini loadingnya untuk masuk ke Google Drive-nya. Silakan ditunggu saja. Baik, sudah terbuka Google Drive-nya. Kemudian klik, ini ada pilihan, silakan klik yang Drive saya atau My Drive. Kemudian silakan dicari materinya. Kita klik aja di sini karena di sini kebetulan sudah banyak uploadan saya ya, sehingga nanti sulit menemukan. Kita klik saja di sini, kita ketik saja ya. Personal pronoun. Kita enter. Nah, kemudian ini ya sudah ada ini personal pronoun, kita klik, kalau udah ada kita klik saja. Setelah diklik
maka akan muncul biru, garis biru di bawah ini. Kemudian klik di kanan sisipkan, diklik. Kita tunggu sampai dia masuk di sini ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita pilih ini, siswa dapat melihat file, berarti siswa dapat melihat saja. Kemudian siswa dapat mengedit, berarti siswa nanti bisa mengedit file ini. Atau buat salinan untuk setiap siswa. Nah, karena siswanya banyak, kita pilih yang ini aja, buat salinan untuk setiap siswa. Jadi siswa itu masing-masing akan dapat kiriman ini, ya. Dapat kiriman file yang kita share di Google Classroom ini. Kemudian setelah itu, ya, kita klik di kanan atas ini tugaskan. Ya, setelah masuk di sini materinya kita klik tugaskan, diklik. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, ini tugasnya, silakan dibuka dulu supaya tahu nih. Inilah tugasnya. Nah, ini ya. Ini pasti anak-anak sudah bisa melihat ini. Karena sudah saya buka aksesnya ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Nah, kita kembali. Ya, berarti ini sudah selesai tugas yang kita kirim tadi ya, sudah masuk. Ya, saya kira itu ya Bapak Ibu, cara mengirim tugasnya. Nanti Bapak Ibu silakan praktekkan. Nah, sekarang saya lanjutkan bagaimana cara mengupload materi dari laptop ke Google Drive. Kita buka Google Drive-nya, silakan diklik titik-titik 9 di pojok kanan ini. Kemudian pilih Drive. Ya. Setelah terbuka drive-nya, di sini ada drive saya atau my drive ya. Jadi bagi yang belum pernah mengupload file, di sini akan kosong putih, ya. Nah, kemudian silakan diklik segitiga yang di drive saya atau my drive ini. Kemudian klik upload file. Nah, akan masuk di laptop kita. Silakan diingat disimpan di mana materi yang akan kita upload di Google Drive. Saya ini contoh saja, saya buka di tip to improve the public speaking skill. Nah, setelah kita klik materinya yang mau kita upload di Drive, Google Drive, masuk di sini ya. Kemudian silahkan klik open. Kita tunggu ya, di sini kanan bawah ini. Kalau sudah tanda hijau ini berarti sudah muncul ini ya. Nah, ini sudah ada tanda hijau, centang. Materinya sudah sesuai. Berarti ini sudah masuk. Nah, kita akan bisa disilang, kita akan lihat di mana tadi. Kita cek dulu apa sudah terupload apa belum. Kita klik saja yang terbaru. Nah, ini dia ya. Ini tadi ya, tip to improve the public speaking skill. Inilah materi yang sudah kita upload. Kemudian setelah kita upload, nah yang penting ini kalau materi ini atau kalau dokumen ini akan kita bagikan kepada siswa di Google Classroom, maka kita harus memberi akses untuk dibagikan ya. Tetapi kalau kita hanya ingin simpan saja sebagai dokumen yang kita simpan saja di Google Drive, maka ini tidak perlu kita buka lagi ya. Kita biarkan saja. Tapi kalau akan dikirim ke Google Classroom, maka harus kita beri akses siswa. Kita klik ya materinya tadi. Karena kalau tidak kita lakukan ini, maka siswa tidak akan bisa membuka materi ini. Meskipun di Google Classroom sudah terupload ya, tetapi mereka tidak akan bisa membuka. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya.
Nah, ini kita klik yang bagikan. Kita klik yang bagikan. Nah, setelah muncul ini, kemudian kita pilih yang ini ya, di bawah ini. Ubah ke siapa saja yang memiliki link. Kita klik. Nah, kalau sudah muncul ini, silahkan ini dipilih. Pengakses bisa melihat saja. Atau memberi komentar atau editor. Kalau editor itu berarti siswa nanti bisa mengutak-atik ya, mengubah-ubah isinya. Nah, biasanya saya hanya ini. Kalau itu berupa dokumen materi pelajaran. Tetapi kalau tugas yang saya kirim tersendiri, biasanya saya pilih yang editor. Karena nanti apabila tugasnya itu banyak, siswa tidak saya minta untuk menulis tugasnya, tetapi mereka langsung boleh mengerjakan asal di HP-nya sudah mempunyai aplikasinya. Ya. Jadi saya pilih yang pengakses lihat saja ini. Ya, kita biarkan saja ini. Kalau udah selesai, maka kita klik selesai. Klik selesai. Nah, ini yang harus kita lakukan ya, karena kalau tidak, maka siswa tidak akan bisa membuka. Ya. Dari sini saya kira sudah selesai bagaimana cara mengupload file dari laptop ke Google Drive. Dan kita buka akses untuk dibagikan kepada siswa. Saya kira itu saja tutorial saya kali ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel saya, silakan klik subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa silakan dibagikan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang memerlukan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.